Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudah kita memberi senyum hari ini, Senin 21 Juli 2025. Hari biasa, pekan biasa ke-16. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius, bab 12 ayat 38 sampai 42. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo." Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta tanda dari Yesus. "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus cukup keras. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus. Orang Farisi dan para ahli Taurat tahu dan menyaksikan tanda dan mujizat yang dilakukan Yesus. Tapi mereka tidak mengaku itu. Mereka melihat, menyaksikan itu. Apa yang dilakukan oleh Yesus. Pikiran dan hati mereka tertutup oleh karena kesombongan, keangkuhan, dan kekhawatiran akan kehilangan wibawa dan status sosial mereka. Maka Yesus hanya memberikan tanda Nabi Yunus. Kita tahu Nabi Yunus hadir di tengah bangsa Niniwe untuk menyampaikan bahwa murka Allah siap ditumpahkan kepada Niniwe bila orang-orang Niniwe tidak bertobat. Nabi Yunus hanya menyampaikan pesan bahwa bila Niniwe tidak bertobat, maka akan terjadi murka Allah pada mereka. Kehadiran Yunus rupanya membuka kesadaran baru bangsa Niniwe akan kehadiran Allah. Bagi mereka itulah tanda kehadiran Tuhan dan mereka bertobat. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus tidak memberikan tanda kepada para ahli Taurat dan orang Farisi karena mereka tertutup hatinya akan semua tanda kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Mereka gengsi mengakui apa yang Yesus buat, yang luar biasa itu. Inilah yang menjadi persoalan hidup beriman kita. Kadang dalam kehidupan beriman kita menuntut suatu tanda dari Tuhan. Sering dalam doa-doa kita protes kepada Tuhan karena Tuhan belum mengabulkan doa kita. Bagaimana kita bisa melihat tanda kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita bila kita sudah mempunyai konsep sendiri, pemahaman sendiri, dan minta Tuhan merestui apa yang kita pikirkan? Saudara-saudariku yang terkasih, sabda Tuhan hari ini hendaknya membuka kesadaran baru bagi kita, bahwa yang paling penting bukan meminta tanda kehadiran Tuhan, tapi membuka mata hati kita untuk melihat tanda kebaikan Tuhan pada kehidupan kita. Membuka mata hati kita untuk menyadari bahwa semua yang terjadi sampai saat ini adalah tanda Tuhan mencintai, mengasihi kita. Kita masih bisa bernafas, tersenyum, melihat suami, istri, anak, keluarga, anggota komunitas, masih bisa bekerja, masih bisa beraktivitas, masih bisa berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan. Masih bisa peduli, peka kepada sesama. Bukankah itu tanda Allah hadir dan menyertai kita? Bukankah itu tanda cinta Tuhan pada kita? Bukankah itu mujizat dari Allah untuk kita? Saudara-saudariku terkasih, poin untuk kita renungkan hari ini pertama,
selalu bersyukur. Bersyukur akan apapun yang kita terima dari Tuhan. Itulah tanda cinta kasih Tuhan untuk kita. Orang yang bersyukurlah orang yang senantiasa bahagia dalam hidupnya. Yang kedua, kita perlu rendah hati dalam hidup. Mengaku semua ini bisa terjadi karena Allah. Bukan karena kita mampu, tapi karena Allah mencintai kita. Maka jangan pernah sombong dengan semua yang ada pada saat ini. Dan yang ketiga, tetap percaya bahwa Tuhan mencintai kita dengan tulus. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.